Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Hari ini Mr. Adi punya satu materi about nominal sentences and pronouns. This is very short materials ya, materi singkat. Tapi akan Mr. Adi sampaikan untuk memenuhi target mid semester kalian. Baik. So, apa sih nominal sentences and pronouns? Sebenarnya bukan hal yang asing ya. Akan Mr. Adi berikan contohnya pada kalimat atau bacaan yang sudah pernah kalian baca. Okay, so remember this one. This one is the passage or bacaan yang sudah Anda baca kemarin mengenai introducing others ya, memperkenalkan orang lain. Nah, lihat, ketika Dewi memperkenalkan keluarganya, dia bilang there are 5 people in my family, begitu ya. There are 5 people in my family. Okay, this one. My father or my dad, my mother or my mom, and so on, sampai dia bilang, my father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan, and so on. Nah, kita ambil contoh kalimat yang pertama. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. Nah, ini adalah kalimat sederhana yang merupakan kalimat nominal. So, apa sih kalimat nominal ini? Kalimat nominal ini in English adalah kalimat yang menggunakan kata kerja to be atau kata kerja dengan verb penghubung, linking verb. Nah, ini ya, kata kerjanya ini. Biasanya kalimat kan kata kerjanya makan, minum, menendang, tidur, bermain, mengerjakan, dan lain sebagainya. Hari ini kata kerjanya adalah kata kerja penghubung dengan keterangannya nanti bisa kata benda atau kata sifat ya. Diawali dengan my father is Mr. Rajali. Ini tidak ada pekerjaan ya, tidak ada pekerjaan aktif. Tapi sebenarnya ini ada kata kerja. Nah, kata kerjanya is ini. Bawahnya sama, ini. He is a teacher. Lihat, di sini ditulis my father is Mr. Rajali. He is a teacher. Loh, kenapa kok he bukan Mr. Rajali? Nah, ini kita pelajari nanti ya. Ini ya nanti yang disebut dengan pronoun atau kata ganti subjek ya, subjek pronoun. Sama ketika bilang my mother is Mrs. Kurnia. Ibu saya adalah Mrs. Kurnia. She is a nurse. Dia adalah seorang nurse, perawat. Loh, tadi he, sekarang she. Bedanya apa? Baik, kita akan pelajari lebih lanjut apa yang namanya pronoun dan apa yang namanya kalimat nominal. Check this out. Nah, ini adalah bentuk sederhana ketika kita membuat kalimat. Ada subjek, ada predikat, dan belakangnya bisa keterangan, bisa juga kata benda. Bicara tentang kalimat nominal, kita menggunakan kata kerja ya, linking verb ya, atau to be. Ada 3 ya. Am, is, are. So, what is to be? Am, is, are ya. Oke. Am, is, are. Baik. Ketika tadi atau Anda mengatakan saya adalah seorang murid, Anda bilangnya I'm a student. Saya adalah seorang murid. Nah, kalau temanmu namanya katakan Dewi. Dewi seorang murid. Bilangnya gimana? Bukan Dewi am a student. No. Karena am itu adalah to be atau kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek pronoun
I saja, bukan yang lain. Cuma I. Yang gabung dengan M itu cuma I. Nah, kalau tadi nama orang atau Dewi, gimana bilangnya? Pakainya apa? Pakainya is. Pakainya is. Contohnya tadi, my father is Mr. Rajali. He is a teacher. Nah, nama orang atau kata ganti ya. Kata ganti itu namanya pronoun ya. Itu ada she, he, it, I, you, they, we. Nah, kata ganti she dia perempuan, he dia laki-laki atau it benda ya. You kamu, they mereka, we kami dan I saya masing-masing punya kata kerja penghubung yang berbeda-beda atau to be yang berbeda-beda. I dihubungkan dengan M, she, he, it dihubungkan dengan is. Contohnya, Dewi is a student, she is a student. Sama ya. Arga is a student, he is a student. Kalau it bukan a student ya. Ya, kecuali kamu punya sekolah binatang ya. It ini adalah kata kerja untuk benda selain manusia. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Nama satu orang atau kata gantinya atau it namanya menggunakan is. Kemudian nama lebih dari satu orang itu menggunakan kata are. Contohnya Bayu dan Angga are students ya. Kalau are pakainya students ya, bukan a student ya. Students ya. You are a student. Kalau cuma satu ya you are a student. They are, kalau they are students ya. We are students. Oke. Ini adalah formula sederhananya menggunakan kata ganti atau subjek ya, nama orang atau kata gantinya, hubungannya dengan to be dan adjektifnya. Baik, kita simak contoh berikutnya. Nah ini ya, adanya subjek ya, maaf ya, saya terangkan dulu ini subjek. Subjek ini adalah yang melakukan pekerjaan di sini ya, bisa nama orang atau kata gantinya. To be atau linking verb adalah kata kerja penghubung ya. Ya, ada apa? Ada M, is, dan are ya. Ada M, is, dan are. Kemudian bisa ditambahkan dengan kata benda atau kata sifat di belakang. Contohnya student. Oke, next. Contohnya ini. Ketika Dewi sedang memperkenalkan diri. My name is Dewi. I am a student of SMP Harapan Nusa. Nah, kata I di sini menggantikan kata Dewi. Menggantikan kata Dewi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengulang nama ini berulang-ulang. Ya, maka Dewi kita ganti namanya dengan I. Karena I berarti penghubungnya adalah M. I am a student of SMP Harapan Nusa. Nah, perbedaannya dengan ketika Dewi memperkenalkan temannya. Ini, namanya Bagas. This is Bagas. Ini adalah Bagas. Ya, this. Cuma satu kan, this is Bagas. Iki Bagas. Ini adalah Bagas. Karena kita tidak mungkin mengulang nama Bagas, agar tidak terjadi pengulangan, kata Bagas kita gantikan dengan kata ganti orang satu, tunggal, laki-laki. Yang namanya nanti jadi he. He is my friend. Dia adalah teman saya. This is Bagas. He is my friend. Ini adalah Bagas. Dia adalah teman saya. Nah, kata he di sini menggantikan kata Bagas. Kenapa? Karena kita tidak akan menggunakan nama Bagas berulang-ulang. Ini contohnya Bagas. Kalau namanya Bagos, terus diktakto, noto, boto, tumpuk, limong, ambruk kabeh, nah itu kan nggak mungkin kita ulang terus. Makanya kita ganti dengan kata ganti. Ya. Agar mempermudah kita kasih kata ganti he di sini. Untuk laki-laki ya. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti she ya, tadi ya she. Baik. Kalau laki-laki he. Kalau perempuan she.
gitu ya. Baik. Ini beda cerita lagi. Ini ada Benny dan Dayu. Benny and Dayu are my friends. Benny dan Dayu, karena lebih dari satu nama ya, Benny dan Dayu. Maka di sini kata penghubungnya atau kata kerja penghubungnya adalah are. They are students of SMP Pelita. Nah, Benny dan Dayu ini nggak mungkin kita sebut terus. Benny and Dayu are students of SMP Pelita. Benny and Dayu are... Nah, kepanjangan. Maka Benny dan Dayu ini kan cuma 2. Kalau ada 10 orang kan nggak mungkin kamu sebut terus. Makanya digantikan dengan namanya pronoun. Lebih dari 2 orang, kita tidak termasuk ya, kita bilang mereka ya. Maka pronounnya namanya they. Mereka apa? Mereka adalah murid SMP Pelita. Kita nggak bisa bilang the student of SMP Pelita, nggak bisa. Karena setiap kalimat harus ada yang namanya kata kerja. Baik kata kerja aktif, verbal, maupun kata kerja penghubung. Nah, kata kerja penghubungnya apa? Kata kerja penghubungnya karena lebih dari 1 orang, kata penghubungnya are. Benny and Dayu are my friends. They are student of SMP Pelita. Mereka adalah murid dari SMP Pelita. Baik, itu adalah they. Maksudnya mereka. Sama dengan ini. You are the students of SMP Muliska. Ya, kamu, ya, you itu kamu ya. Kamu sekalian ya, bisa 1 orang atau lebih. Itu nanti kata kerja penghubungnya adalah are. You are the student of SMP Muliska. Kamu adalah murid SMP Muliska. Nih, beda lagi. Bagas and I are classmates. Loh, ini I kok are? Ya, kamu harusnya bacanya begini. Bagas and I, Bagas dan saya. Lebih dari 1 ya? 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Kata penghubungnya apa? Are. Nah, Bagas dan saya itu kalau dalam bahasa nyebutnya bukan they, bukan mereka, tapi apa? We, kami. We are good friends. Kami adalah teman baik. Sama ya kata penghubungnya are, karena lebih dari 1 tadi ya, lebih dari 1 nama. Atau kata gantinya you, they, we, menggunakan kata are. Nah, yang terakhir ini, yang belum kita bahas adalah it. Apa itu it? Itu adalah kata ganti untuk benda. Ya, it adalah kata ganti untuk benda selain manusia. Contohnya binatang, tumbuhan, benda hidup, benda mati ya. Binatang, tumbuhan, benda hidup ya. Benda mati di sekitar kita. Contohnya ini. My father has a new car. Ayah saya punya mobil baru. Nah, kita nggak mungkin terus bilang a new car, a new car, a new car. A new car nanti kita ganti ya, dengan kata ganti it. It is a Ferrari. Nah, it di sini adalah kata ganti untuk benda. Apa yang digantikan? Digantikan itu adalah new car. It is a Ferrari. Kalau kita bilang new car warnanya merah, new car is red. Tidak perlu, simple saja. It is red. Jadi, it di sini menggantikan apa tadi? Menggantikan kata benda sebelumnya. Dilihat dari sebelumnya. Apa? It menggantikan my father atau car, kira-kira. Karena it itu menggantikan kata benda selain manusia, berarti yang digantikan new car itu digantikan it adalah new car. Dan tidak mungkin nama ayahmu itu adalah Ferrari kecuali kamu keturunan Italia. Jadi begitu ya. It digunakan untuk menggantikan kata benda selain manusia ya. Binatang bisa, tumbuhan bisa, kata benda di sekitar kita bisa. Nah, yang digantikan di sini apa? New car. It is a Ferrari. Kalau kita mau bilang
new car ini merah, the new car is red ya. Kita bisa bilang the new car is red. Atau kita bisa bilang lebih simpelnya, it is red. Ini merah. It di sini menggantikan siapa? Ya si new car tadi, si Ferrari tadi. It is red. Jadi it itu menggantikan kata benda selain manusia. Baik, I think that's all. Untuk penjelasan singkat ya, silakan dipelajari lebih lanjut nanti untuk belajar kalian. Thank you very much. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.